Hey ho gengs, negara kita tercinta ini memang masih kental dengan nuansa mistis. Gak hanya hutan, danau ataupun rumah kosong, bahkan jalan tol juga jadi tempat mangkal hantu dan teman-temannya. Kita kayak udah hidup berdampingan dengan mereka. Biarlah negara-negara lain membicarakan tentang dunia paralel, matrix, dan kehidupan ekstraterestrial. Kita temukan keseruan dan ketegangan dalam dunia roh, jin, dan hantu. Well gengs, ini dia 5 kisah horor di jalan tol. 1. Tol Jagorawi. Ini adalah jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973. Warga setempat percaya kalau tol Jagorawi itu angker. Ada banyak peristiwa mistis yang terjadi di sana. Konon, sering ada penampakan mobil tua yang melintas tanpa pengemudi. Wih, hantunya keren ya, bisa nyetir. Medan gaib terbesar di ruas jalan ini katanya ada di kilometer 13 sampai 52. Di sini juga sering terlihat sesosok hantu wanita cantik yang tiba-tiba nyebrang. Aduh, caper banget sih mbak. Ada kesaksian sopir travel yang katanya ngalamin kejadian aneh pas ngelewatin ruas jalan ini. Saat itu dia diminta buat nganter seorang pria dan istrinya yang sedang sekarat, lengkap dengan infus dan tabung oksigen. Mereka pakai jasa travel karena katanya biaya ambulan lebih mahal. Beberapa kejadian aneh dialami sang supir sejak masuk di kilometer 29. Mulai dari radiator yang tiba-tiba overheat, rem yang tiba-tiba keras pas diinjak, sampai ban yang tiba-tiba pecah. Habis semua kejadian itu, sang sopir ngelanjutin perjalanannya. Keadaan jadi menegangkan ketika sang pria ngasih tahu sang sopir kalau istrinya sudah meregang nyawa. Sang sopir yang sedikit takut terus melanjutkan mobilnya. Sampai kira-kira jam 2:30 dini hari, mereka akhirnya nyampe tujuan. Sang sopir membantu pria itu mengangkat jenazah istrinya ke dalam rumah lewat pintu belakang. Lalu di perjalanan pulang, sang sopir terkejut karena pas dia noleh ke spion, di bangku belakang terlihat wanita yang baru saja dia antar sedang duduk di sana. Terus dia berhenti di sebuah warung dan mesen segelas kopi. Pemilik warung lalu ngasih dia segelas kopi dan juga segelas teh. Sang sopir komplain dong, karena dia nggak ngerasa pesen teh. Tapi sang pemilik warung bilang kalau yang pesen adalah wanita yang duduk di bangku belakang mobil. 2. Tol Pantura. Jalur sepanjang 450 km yang membentang antara Jakarta Semarang ini dikenal sebagai jalur tengkorak. Banyak kecelakaan maut yang terjadi di sini. Selain karena kelalaian manusia, konon katanya beberapa di antaranya terjadi karena adanya campur tangan dari makhluk halus penunggu ruas jalan ini. Disaranin pas ngelewati jalan ini, pikiran kita jangan sampai kosong atau bisa berakibat fatal. Di ruas jalan ini katanya ada 6 titik rawan kecelakaan gengs, yang mana di tiap titik itu ada penunggunya sendiri-sendiri. Gak tanggung-tanggung, konon jumlah mereka jutaan, bahkan katanya lebih banyak dari populasi manusia. Mereka inilah yang dipercaya jadi penyebab kecelakaan maut di ruas tol ini. Alasannya sih klise, mereka ngerasa terganggu karena pembangunan jalan ini. Makanya mereka murka dan nyelakain pengemudi yang lewat ruas jalan ini. Biasanya mereka nutupin mata pengemudi sehingga pengemudi nggak bisa ngelihat dan celaka. Tapi tunggu, mereka nggak kasat mata kan? Terus gimana nutupinnya? Ada yang bisa jelasin nggak? Bingung Mimin. Hati-hati kalau lewat jalan ini di atas jam 7 malam sampai jam 3 dini hari. Karena katanya itu adalah rentang waktu rawan terjadi kecelakaan. Kalaupun terpaksa, kita disaranin buat banyak-banyak berdoa selama ngelintasi ruas jalan ini. Nah, ini Mimin setuju nih. Mau jalannya angker atau enggak, pas lagi nyetir banyakin baca doa. Jangan baca WA, apalagi baca koran. Bahaya. No. 3. Tol Cipularang. Sejak beroperasi pada tahun 2005, di ruas tol ini sering terjadi kecelakaan maut, khususnya di kilometer 70 sampai kilometer 100. Saking seringnya nih ya, ruas jalur tol ini sampai dikenal sebagai ruas tol paling angker se-Indonesia dan dijuluki sebagai jalur tengkorak. Konon, yang jadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan maut di ruas tol yang menghubungkan kota Jakarta dengan Bandung ini adalah adanya penunggu di kawasan ini yang meminta tumbal. Haduh mbah, gak bosen apa dari dulu minta tumbal? Emang gak pingin minta yang lain apa? Ruas tol Cipularang dari kilometer 70 hingga 100 katanya sih merupakan poros gaib.
Posisinya yang berada di Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ini konon dijadiin tempat pemujaan buat pesugihan. Orang-orang yang percaya membawa sesajen ke sini buat minta kekayaan kepada jin penunggu Gunung Hejo. Nah, pas pembangunan ruas tol, Gunung Hejo dipapas habis buat mendekin jalur tol. Dan hal itulah yang katanya bikin makhluk astral di wilayah ini terusik dan murka. Kalian ini kenapa sih? Udah kayak cewek lagi dapet, dikit-dikit terusik, dikit-dikit murka. Hadeh. Banyak kejadian horor dan penampakan yang katanya dialami oleh beberapa pengemudi yang melintasi ruas tol ini. Mulai dari mobil yang tiba-tiba mogok pas melintasi wilayah ini, padahal mobil dalam kondisi baik-baik aja. Lalu di kilometer 97 konon sering terjadi penampakan sesosok wanita berkerudung yang mengganggu pengguna jalan yang sedang melintasi ruas tol. Usil banget sih mbak. Gak hanya itu, ada juga cerita penampakan mobil gaib yang suka nyalain lampu dim berulang-ulang dan membahayakan pengemudi. Pas ditoleh, secara tiba-tiba mobil itu hilang tanpa jejak. Makanya jangan ditoleh, biar gak hilang mobilnya, kan kasihan. 4. Tol Jombang-Mojokerto. Banyak warga yang percaya kalau jalur tol ini sangat angker. Berbagai penampakan terjadi di sini, mulai dari sosok ular besar sampai sosok kuntilanak di bagian kiri tol Mojokerto-Jombang, tepatnya di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Sosok kuntilanak ini dikatakan sering muncul di malam hari dan mengganggu sopir bus malam yang melintas. Ya dong, kalau munculnya siang hari, mana serem. Biasanya biar gak diganggu sosok ini, para sopir ngebunyiin klakson berkali-kali pas melintasi ruas tol ini. Katanya sih, ini bisa ngurangin resiko kecelakaan yang disebabkan oleh sosok kuntilanak ini. Menurut cerita, dulunya di lokasi ini ada satu pohon besar yang terkenal angker. Konon pohon itu gak bisa ditebang, dan di titik inilah kecelakaan sering terjadi. Hal mengerikan terjadi pada 17 Juni 2019. Di bahu tol ini ditemukan potongan kaki manusia. Setelah ditelusuri oleh pihak berwajib, itu adalah potongan kaki seorang warga yang ketabrak bus beberapa hari sebelumnya. Dia meregang nyawa di tempat. Keberadaan sebuah makam yang konon katanya terangker di Indonesia di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, konon katanya juga jadi salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan di sini. Lokasinya sendiri sebenarnya masih nggak jauh dari Bandar Kedung Mulyo. 5. Tol Cipali. Tol Cipali atau Cikopo Palimanan adalah jalan yang menghubungkan dua kota, Purwakarta dan Cirebon. Ini dibangun pada tahun 2015 lalu, yang membentang sepanjang 116,75 km. Tol ini juga dianggap angker dan sering memakan korban jiwa. Saking seringnya nih ya, habis diresmiin meski baru jalan 10 hari, di ruas tol ini udah terjadi 30 kecelakaan maut. Warga setempat percaya kalau hal ini terjadi karena keberadaan sebuah batu bernama Batu Bleneng di sekitar tol Cipali ini. Lokasi tepatnya di pinggir jalan tol di kilometer 182. Seorang warga bilang kalau batu ini nggak bisa dihancurin ataupun dipindahin, bahkan meski dengan alat berat sekalipun. Ada satu cerita tentang seorang sopir yang nyoba ngancurin batu ini. Bukan hanya nggak berhasil, sopir itu bahkan meregang nyawa pas nyoba ngancurin Batu Bleneng ini. Batu ini katanya udah ada di sana jauh sebelum tol Cipali dibangun. Demi keselamatan dan keamanan para pengemudi, warga meminta agar Batu Bleneng ini nggak dipindahin. Ada juga cerita seorang sopir bus bernama Subakti yang nyoba buat ngambil foto Batu Bleneng ini. Tapi pas nyampe di rest area dan dilihat lagi hasil fotonya, dia nggak ngeliat ada batu di dalam foto itu. Konon Batu Bleneng ini dihuni dan dijaga oleh bangsa jin. That's alright gengs. Itu tadi 5 kisah horor di jalan tol. Cerita-cerita menyeramkan ini adalah urban legend yang belum bisa dibuktiin kebenarannya. Tapi terlepas benar atau enggaknya, kita harus tetap hati-hati dan fokus pas berkendara ya. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!